saya sedang ada masalah rumah tangga, dia share di media sosial, apa enggak malu? Kalau orang pasti punya rasa malu, maka yang dia lampiaskan adalah dengan semakin banyak membaca sholawat. Karena Nabi mengatakan orang yang banyak sholawat itu akan dihilangkan kesedihannya. Kalau Pak Dokter bilang kita sakit datang ke Pak Dokter, ya, tapi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, nggih. Misalnya sakit, datang ke Pak Dokter, ke Bu Dokter sakit, dikasih resep, suruh nukar, suruh menebus, disuruh minum sekian kali dalam sehari. Percaya apa enggak sama dokternya? Percaya kan? Ya percaya, masa gak diombe obatnya. Percaya, kita taat sama dokternya. Karena kenapa? Yakin dokter ini bicara dengan berdasarkan ilmu. Kita yakin. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi wis jamin, lek sampeyan banyak baca sholawat, apapun kegundahanmu, kesedihanmu, kesusahanmu, pasti akan dibantu oleh Allah. Pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kasih buktinya Pak, Bu, kasih bukti nggih. Dikisahkan dalam kisah tentang asal muasal Qasidah Burdah, kitab Qasidah Burdah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Busiri rahimahullah, itu beliau adalah orang yang pernah terkena penyakit sehingga membuat tubuhnya lumpuh total, kecuali tangannya. Tiba-tiba layu Pak, gak bisa berdiri, layu di atas kasurnya. Hingga suatu saat beliau ini mendatangkan tabib yang paling hebat, didatangkan, diundang oleh keluarganya untuk mendiagnosa apa penyebab kok beliau ini mengalami kelumpuhan. Didiagnosis Pak, diobati. Ternyata semua tabib, semua dokter ketika itu gagal untuk mengetahui apa penyebab sakitnya beliau, apalagi ngobati. Akhirnya sudah beliau pasrah. Maka kemudian di sela-sela hari menunggu saat-saat beliau sakit ini, beliau menulis syair, menulis qasidah dengan dua niat. Yang pertama adalah niat untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak muji Nabi Muhammad? Boleh enggak? Boleh. Ada sahabat Nabi namanya Hasan bin Thabit, memuji Nabi. Nabi enggak pernah negur, enggak pernah ngelarang. Artinya boleh memuji Rasulullah, asalkan pujiannya pujian yang wajar, enggak sampai memuji sampai mengatakan Nabi itu Tuhan, enggak. Selama itu tidak seperti itu, silakan memuji Nabi Muhammad sepuas hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, diniati apa? Tabarrukan dengan baca sholawat untuk mendapatkan istisfa, mendapatkan kesembuhan. Tabarrukan dengan baca sholawat. Nah, para jamaah, beliau nulis, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jirani bidhi salami ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل لم دائما أبدا للخلق كلهم. Terus Pak, akhirnya beliau nulis sampai kurang lebih 100 sekian bait, ya, yang kemudian diberi nama Qasidah Al-Burdah. Ada yang mengatakan Burdah Al-Madih. Burdah itu seperti kain wol yang dibuat untuk surban, ya, kemudian dibentangkan, kemudian ditaruh di tubuhnya, burdah. Sudah Pak, selesai. Malam harinya beliau tedung. Ya, wong Madura ngomongnya tedung, lek wong Malang asli ngomongnya rudit. Rudit. Apa rudit itu? Diwalik, tidur.
Ya, sudah tidur. Malam harinya tidur, mimpi ketemu dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mimpi ketemu Kanjeng Rasulullah. Apa yang terjadi para jamaah? Nabi datang kemudian memegang dadanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Busiri. Kalau kita itu kan jenguk orang sakit, kalau yang mahram ya, laki-laki, perempuan-perempuan, kita kan jenguk sambil kita megang yang sakit itu tangannya, insya Allah sehat, mudah-mudahan sembuh, afiat, sehat, salamah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah hilangkan. Seperti itu kurang lebih. Nabi datang, ngelus dadanya. Kemudian apa? Kemudian Imam Al-Busiri ini para jamaah dirangkul oleh Nabi, dimasukkan ke dalam jubahnya Nabi. Nabi pakai jubah. Ini namanya thaub. Thaub namanya thaub ya. Baju panjang, gamis namanya thaub. Kalau jubah itu yang nggak pakai apa namanya, nggak pakai yang tengahnya buka Pak. Jadi apa seperti jas. Tapi yang panjang itu namanya jubah. Nabi pakai jubah. Kemudian Imam Busiri ini apa? Dirangkul, dimasukkan ke dalam jubahnya Nabi. Sembuh Pak, dalam mimpi, sehat bisa jalan. Setelah dirangkul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai mimpi, tidur lagi Pak, selesai. Nabi Muhammad pergi. Keesokan subuhnya beliau bangun sudah dalam keadaan bisa berjalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mimpinya beliau yang dalam mimpinya itu sembuh, dalam kenyataannya juga sembuh berkat beliau memuji, membaca sholawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, kalau ada anaknya tambeng, anaknya rodok nakal, sebenarnya bukan nakal, tapi itu anak yang banyak akal. Bukan nakal tapi banyak akal. Anak itu memang kerjaannya gitu. Maksud jenengan gak tahu cilik biane. Maksud langsung gedeng ini. Pasti biane cilik, ya apa biane cilik aneh? Ya tambeng juga. Tapi orang-orang dulu, para kiai, para masyayikh, niku Pak, kalau ada anak kita yang seperti itu, jangan cuma marahi, tapi juga lebih banyak kita membaca sholawat, kita sholawati. Nah niki Pak. Soal membaca sholawat. Nah ada juga kisah yang lain nih Pak. Ini kisah yang singkat saja sholawat di kota Malang. Dan ini kan di Arab nih Pak. Kisah tentang Imam Al-Busiri dari Mesir. Mesir ya, itu beliau dari Mesir. Makamnya juga di Mesir sana. Nanti kalau jenengan misalnya satu rahmi atau ziarah ke Mesir, bisa nanti ziarah kubur ke makamnya yang ngarang Burdah. Ini kita ke tempat yang dekat, yaitu di kota Malang. Ada seorang kiai, Pak Bu. Kiai niki didatangi oleh seorang pasutri. Kenapa pasutri niku? Pasangan suami istri. Ya, tadi ini saya digoda sama ustadz-ustadz di dalam itu. Ustadz Khosyiin, sampai sopo satunya itu digoda. Ini Pip, ini KUA Pip, ono blanko kosong katanya gitu. Lama iki ustadz ini ya. Ya. Ditawari katanya ada belangko kosong. Maksudnya apa? Saya kan saya ini orangnya polos ya Pak ya. Saya ini orangnya polos. Jadi saya tuh nggak tahu apa-apa. Iya. Belangko kosong ini. Oh iya ta, buat apa? Barangkali. Loh iya apa? Barangkali. Yus gak ngurus, bingung aku apa maksudnya ya. Maklum saya ini orang polos ya. Jadi nggak tahu apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini apa namanya pasutri, pasangan suami istri non muslim. Mohon maaf, mungkin ada tetangga yang non muslim, mohon maaf, ini kisah apa ada yang saya sampaikan. Niki kiai ini didatangi pasutri, yang mana pasutri ini bingung dengan keadaan balitanya, bayinya ini Pak. Di mana bayinya dia ini rewel, nangis, tanpa sebab. Dokter yang paling top wis ditekani Pak Bu, tapi hasilnya nol. Dokter bilang secara medis sehat. Diperiksa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki periksa sehat, nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit dalam, penyakit luar nggak ada. Tapi yang bikin bingung dan susah ini orang tuanya ini adalah anaknya nangis. Lek jarane wong Jawa biyen niku apa? Diketok-ketoki. Apa? Sawanen, nggih. Sawanen, nggih. Makanya ibu bapak dulu orang-orang Hadramut, para habaib ten Hadramut niku kalau anak usia-usia kecil itu rawan digoda jin. Dan memang ada jin itu khusus
tugasnya itu nggodain anak kecil. Nama jinnya itu Ummu As-Sibyan. Ummu itu ibu, As-Sibyan anak-anak kecil. Ummu Sibyan. Itu memang godaan itu. Nanti mau moro anak itu ya tiba-tiba pas di ranjang atau di kereta ya, kereta bayi itu ya. Mau moro dia kayak ndelok sesuatu kemudian nangis. Itu memang ada jin itu. Nah dulu para habaib di Hadramut itu ngajari kita itu diajak untuk ojo lepas dari, khususnya yang punya anak kecil ya, dari baca Rotib al-Haddad. Rotib al-Haddad. Nah itu lebih, tapi saya belum ada ijazahnya. Itu sudah ijazah umum Pak. Jadi nggak usah bingung soal ijazah, nggak usah. Silakan baca. Ya, PDF-nya ada, bukunya juga ada, silakan. Atau kalau masih belum bisa baca, ada tutorialnya di YouTube. Ada juga Rotibul Haddad, direkam. Baca di mobil, misalnya pas lagi kendaraan di mobil, baca Rotibul Haddad. Khususnya yang punya anak kecil. Supaya nggak mudah diganggu oleh jin namanya Ummu Sibyan. Nah kembali lagi ke kisah ini, datang Pak Yai, ini saya mau minta tolong kepada Pak Yai untuk nyowok. Apa nyowok itu Bu? Ngobati. Ya. Nyowok anak saya ini yang rewel nangis tanpa sebab. Ya, akhirnya kiai ini kemudian ngumpulkan sejumlah santrinya, dikumpulkan. Kemudian apa yang beliau lakukan? Asyrokolan. Seperti jenengan kalau maulitan atau khitan atau akikoh kan asyrokolan. Ketika akikoh Asyrokol bayinya dikeluarkan kan? Bayinya dikeluarkan untuk apa? Didoakan oleh para sesepuh, tokoh masyarakat, oleh para kiai, para ulama yang diundang hadir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sambil bayinya ini dikelilingkan Pak. Dikelilingkan sampai selesai asyrokol duduk, kemudian pamit pulang, terima kasih pamit pulang. Sudah para jamaah rahimakumullah, seminggu kemudian ibunya si bayi ini nelpon Pak Yai yang tadi nyowok itu. Telepon, di seberang telepon dia mengucapkan terima kasih. Kalau kita orang Islam bilangnya alhamdulillah, karena dia non muslim dia bilang apa? Puji Tuhan, puji Tuhan Pak Yai, anak saya sehat berkat doa yang jenengan panjatkan kepada Tuhan untuk anak saya. Padahal itu kenapa? Baca solawat. Niki Pak Bu, coba kita ambil pelajaran. Niki anaknya orang non muslim. Kira-kira lek non muslim itu percaya napa mboten kepada Allah? Enggak percaya. Beriman gak kepada Rasulullah? Gak beriman. Baca sholawat apa enggak? Yo enggak baca sholawat, yo enggak beriman kok. Enggak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada Nabi, apalagi cuma baca sholawat, enggak pernah. Tapi berkat sholawat, anaknya sekalipun anaknya orang kafir, dapat barokahnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ojo sampai ninggalno sholawat Pak Bu. Jenengan yang sedang mengandung, bacain sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang punya anak sudah lahir, sambil nyusui, ngasih asi eksklusif, bacain sholawat. Sambil membina anaknya, mengasuh putra putrinya, baca sholawat, dipegang ubun-ubunnya, dipegang kepalanya, diepuk-epuk sambil baca sholawat. Ini anaknya orang kafir, dapat barokah sholawat, sembuh oleh Allah, karena didoakan dengan doa membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi para jamaah rahimakumullah, ayo banyak-banyaklah kita baca sholawat. Insya Allah dengan baca sholawat kita akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Nabi Muhammad memberikan amalan yang ketiga ini, yaitu mencintai dan membantu anak-anak yatim. Ya tadi ya jelas ya, memiliki panti asuhan yatim, piatu dan duafa.
Kalau dalam bahasa Indonesia, yatim itu biasanya anak yang wafat, ayahnya wafat ya, yatim. Kalau piatu itu anak yang ibunya wafat. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya sudah meninggal dunia. Tapi kalau dalam istilah Islam, mau ditinggal wafat oleh ayahnya, yo jenenge tetap yatim. Ditinggal wafat oleh ibunya tok, jenenge yo tetap yatim. Dua-duanya juga sama, namanya juga anak yatim. Nabi Muhammad niku Pak, Bu, niku tahu rasanya menjadi anak yatim. Karena saat beliau di kandungan ibu usia 6 bulan atau 4 bulan, ayahnya beliau Sayyid Abdullah meninggal dunia. Saat